Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati, Waalaikumsalam. ya, yang saya hormati tokoh inspirasi pada kesempatan perkuliahan modul Nusantara, ya, telah hadir di dalam interview kita, Ibu Elmi Cikaong, ya, selaku founder Mata Hati Inti Teknologi, ya. Nah, dalam pertemuan modul Nusantara kali ini kita akan membahas tema tentang melewati batas penghalang. Nah, maksudnya apa? Kok harus batas penghalang harus dilewati? Ya, jadi kita tahu bahwa di tengah-tengah masyarakat itu pasti ada yang namanya suatu permasalahan, ya, baik itu ekonomi, ya, sosial dan lain-lain, dan itu harus dipecahkan secara bersama-sama. Nggak mungkin dipecahkan oleh salah satu orang atau mungkin dari pemerintah saja atau dari kampus saja. Jadi menghadirkan juga tokoh-tokoh yang harus menginspirasi dan mereka bukan hanya sekedar menginspirasi, ya, namun juga ada langkah-langkah nyata seperti itu. Nah, di pertemuan modul Nusantara inspirasi sore hari ini, ya, itu kita akan menghadirkan Ibu Elmi Cikaong, ya. Beliau ini telah banyak membantu masyarakat di bidang society service, ya, atau pengabdian atau pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang seperti itu, ya, melalui komunitasnya, ya. Nah, kebetulan saya sendiri cukup lama, ya, mengenal beliau, ya, luar biasa, ya. Bahkan beliau pernah juga menjadi pembicara di konferen, ya, di konferen tahunan kami, ya. Kalau nggak salah tahun 2020, ya, Iya, iya, tahun Mbak lalu. Elmi, ya, ya. Iya, Luar tahun lalu. biasa, sangat menginspirasi begitu, ya. Nah, dan dia banyak juga membantu selain masyarakat juga UMKM, ya. Jadi membantu itu bukan hanya tuntas selesai program namun juga sustain, ya. Jadi harus dijaga itu sampai selamanya itu bisa menghasilkan pemberdayaan yang optimal dan juga akan seperti bola salju, ya, Mbak Elmi, ya. Jadi bergulir makin Ingin. besar, menginspirasi makin besar seperti itu, ya. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktu di program pemerintah, ya. Ini namanya Modul Nusantara, ya. Pesertanya ini dari eh, kampus-kampus yang ada di luar Kepri kebetulan, ya. Kebetulan ada di Jawa, ada dari Jakarta, ada dari Jawa Tengah, ya, ada dari Bandung, ada dari Jawa Timur, ya, dari Malang begitu, ya. Total ada 8 mahasiswa, Mbak Elmi, ya. Ya, Jadi 8 mahasiswa ini akan mendapatkan inspirasi yang tepat saya kira, ya, langsung dari suhunya begitu, ya. mudah-mudahan ya. Langsung dari suhunya gitu, ya. Saya aja banyak belajar, ya. Bahkan kita sudah merencanakan sebuah program juga, ya, di Saibduk, ya. Ya, Hanya ya. mungkin belum terrealisasi, ya, mungkin Ya. sedikit-sedikit nanti kita bisa saling berkontribusi lah, ya. Karena sayang kalau sudah disediakan gedung dan lain-lain, ya, kita nggak bisa ikut berkontribusi, ya, seperti itu, ya. Mudah-mudahan tahun depan pun nggak ada kejadian yang ini, ya, seperti COVID seperti itu, ya. Iya, kita doakan ya, Ya, kita keadaan doakan semakin baik. semakin baik, ya, semakin Ya, kondusif, ekonomi semakin kondusif, ya, dan program-program society service ini bisa dilaksanakan secara optimal, ya. amin. Baik, ya, Mbak Elmi, langsung aja, ya, ke Ya, eh, dialog, ya. Jadi yang pertama, ya, siap. ini, ya, kalau saya lihat, ya, Mata Hati itu kan sudah lama, ya, ya. Dulu namanya Mata Hati Insan Mulia, kemudian bermetamorfose menjadi Mata Hati Inti Teknologi seperti itu, ya. Kalau nggak salah udah 15 tahun, ya, betul, ya. Ya, ya. Jadi organisasi ini udah berkiprah dan anggotanya sudah banyak dan setiap tahun buat event saya lihat, ya, kumpul-kumpul UMKM gitu, ya. Waktu itu di gedung ini, ya, gedung Pemko kalau nggak salah ikut juga itu, ya, Iya, iya, gedung iya. Pemko, ya. FGD, Ya, FGD ya, Mas. ya, Ya, ada. saya ikut FGD itu ikut, ya, itu, ya. Ya. Oke, sebetulnya kalau boleh tahu organisasi ini berdiri untuk apa sih? Apa yang mendasarinya begitu, ya? Karena kalau saya lihat Sharing. dari sana sini tahu, orang tahu gitu. Mata Hati, oh tahu, Mata Hati tahu begitu, ya.
Terima kasih banyak Pak Wisnu. Wah, satu kehormatan sebenarnya bisa sharing juga dengan adik-adik mahasiswa ya dari beberapa kota di Indonesia. Tentunya ya suatu kehormatan lah ya. Sangat senang juga bisa berbagi sedikit cerita. Mungkin mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada siapapun nanti mungkin yang mendengar ya sesi sharing ini. Nah, mungkin kilas balik sedikit cerita Mata Hati. Jadi Mata Hati ini sebenarnya berawal dari 2006 itu adalah sebuah komunitas sebenarnya lebih pada fokus untuk lebih komunitas untuk pengembangan diri sebenarnya. Jadi karena kita menyadari kadang kan ketika ada orang-orang misalnya sedang bermasalah atau mengalami kondisi yang tidak nyaman, kadang kan ruang untuk berbicara ke publik kan juga tidak nyaman. Ya, nah jadi itu awal mulanya Mata Hati itu sebenarnya kita lebih bermulanya sebagai sharing community. Ya, jadi kita saling berbagi. Kebetulan teman-teman ada yang lebih ini bisa juga ikut yang ketika yang ada butuh solusi apa. Nah, jadi saling menginspirasi lah. Sebenarnya kan bermulanya dari situ. Nah, seiring waktu perjalanan, nah karena kita juga banyak mendengar banyak hal dan juga passionnya teman-teman juga kan banyak juga di lini bagaimana ingin berbagi ya. Nah akhirnya Mata Hati ini bermetamorfosis menjadi yayasan tahun 2009. Nah ya waktu itu namanya Yayasan Mata Hati 19 sebenarnya. Nah jadi yayasannya ini kita bergerak memang selama ini terus terang kami ini agak sedikit mungkin anomali ya dalam konteks pergerakannya anomalinya karena memang kami pergerakannya ini murni dengan kekuatan relawan sebenarnya. Nah, jadi ketika kita butuh apa, nah kita menghubungkan resources yang ada, nah dan itu berlangsung sampai selama 10 tahun lebih sebenarnya. Nah, ketika pun ada kebutuhan memang ibaratnya kita ada buat event yang membutuhkan pendanaan, memang kebetulan ya syukur kami ada bisnis secara pribadi, jadi itu biasanya kontribusi dari usaha kami ke seperti part of CSR-nya kami sebenarnya kan. Nah melalui Yayasan Mata Hati ini, nah ketika misalnya tahun 2011, 2012 itu kami memang banyak bekerja sama juga kayak dengan lembaga jasa psikologi, nah membuat kegiatan edukasi juga untuk guru-guru, untuk siswa yang saat itu yang untuk menghadapi ujian ya, jadi ada kelas sharing untuk hipnomotivasi, lebih kurang seperti itu edukasi. Nah, karena saya pribadi memang passion banget di dunia UMKM ya. Nah, karena saya juga praktisi sebenarnya dari tahun 97 itu saya juga pelaku UMKM ya kan. Nah, juga karena saya saat itu saya sudah di Batam ya, which is ketika kita usaha untuk cross border pun gampang sebenarnya ya. Jadi tahun 99 itu saya sudah ekspor juga sebenarnya. Nah, jadi passion saya di situ nah membuat ketika sampai pada satu titik ya, karena saya volunteer juga di gerakan-gerakan UKM banyak ya, di gerakan lokal, gerakan nasional, ikut dirikan Entrepreneur Association ya, jadi gerakan-gerakan ini juga ada program dari kementerian juga waktu itu yang Startech ya. Nah, jadi saya ikut jadi fasilitator juga. Nah, di situ tuh saya pribadi melihat banyak sekali permasalahan yang saya rasa membutuhkan terobosan-terobosan baru ya. Nah, dan bagaimana kaitan dengan apa yang Mata Hati lakukan ya kan? Ketika proses pergerakan Mata Hati ini kami kan memang banyak melakukan konseling sebenarnya secara personal ya. Nah, secara personal, nah di situ tuh kami menghimpun banyak sekali permasalahan-permasalahan ya yang isinya ada hidden story ya. Nah, kayak ibu-ibu rumah tangga yang struggling ya kan, nah dengan konteks ekonomi, nah aspek ekonominya, finansialnya. Nah, di situ membuka sebuah kesadaran baru, oh ya ini kita harus membawa pergerakan ini pada level yang berbeda. Nah, itulah yang sebenarnya akhirnya menginspirasi saya berpikir panjang ya kan, kalau ketika kita hanya konteks yayasan kan agak limited ya, agak limited. Nah, akhirnya kita lagi berpikir oh ya kita transformasi deh jadikan perusahaan social enterprise. Nah, makanya tahun 2020 itulah saya mendirikan perusahaan yang namanya PT
mata hati insan mulia sebenarnya. Nah, karena datanglah COVID ini, nah datang COVID ini banyak sekali rencana masuk kemitraan yang tidak bisa lagi berjalan sebagaimana mestinya, ya kan? Nah, setelah 1 tahun lebih, meskipun kami tidak berhenti, ya kan, banyak sekali undergoing research yang memang kami tetap berlanjut, ya kan, akhirnya redesign banyak hal, ya kan, dengan partnership yang baru juga, akhirnya ini kami udah siapkan dengan bendera baru, yaitu tetap Mata Hati, yaitu PT Mata Hati Inti Teknologi. Nah, dengan misi utamanya memang kita ingin mensupport, ya, ibaratnya mengembangkan bisnis-bisnis yang mendukung misi 17 SDG, ya, misinya 17 SDG, karena passion kami memang di situ, gitu. Nah, bagaimana mengembangkan bisnis-bisnis yang memang mendukung, ya kan, Sustainable Development Goal yang sangat penting, saya rasa itu untuk kelanjutan society secara untuk berkelanjutannya. Nah, mungkin itu sekilas sedikit perjalanan cukup panjang juga ya, Mbak Elmi ya. Ya, it's a long journey. Ya, oke, ya. Ya. Oke, salah satu keberhasilan ya membangun sebuah smart nation ya adalah didukung oleh smart people gitu kira-kira ya. Yang mana dia mampu melakukan kegiatan partnership ya. Seperti tadi Mbak Elmi bilang bahwa memulai Mata Hati dimulai dari komunitas ya. Di situ tentunya ada partnership gitu ya. Sampai akhirnya mendirikan perusahaan social enterprise ya. PT Mata Hati Insan Mulia. Nah, kemudian sekarang menjadi PT Mata Hati Inti Teknologi seperti itu. Jadi ternyata partnership ini sangat penting ya dalam sebuah keberhasilan sebuah organisasi begitu ya. Nah, pendapat Mbak Elmi apa kira-kira ya tentang partnership itu sendiri? Karena adik-adik Mas Adi diajarkan juga partnership ya, kolaborasi, partnership ya. Itu. Jadi boleh cerita sedikit Mbak tentang partnership yang mungkin pengalaman dari jadi, Mbak Elmi. Kalau mungkin kan memang kalau kayak bicara Mata Hati kan memang epicentrum pergerakan kami kan memang di people-nya ya sebenarnya ya. Jadi perusahaan Mata Hati sebenarnya epicentrum all about people development sebenarnya. Nah, kenapa berbicara partnership itu menjadi sangat penting ya. Jadi satu dimensi partnership kolaborasi yang perlu memang digalakkan sebenarnya bagaimana juga ko-kreasi. Ya kan, nah ko-kreasi ini yang proses ini yang menjadi sangat penting. Nah karena ini kan ada rasa kebersamaan di situ. Nah menginovasi hal-hal yang bisa diaplikasikan bersama. Jadi tidak karena challenging terbesar kan ketika perusahaan-perusahaan nih misalnya kadang berpartnership nih jadi co-founder apa itu seringkali kan putus di jalan kan. Kadang bukan karena bisnis yang tidak profitable, kadang kan tapi karena ada terjadi misi yang tidak sama antara founder dan co-foundernya sehingga membuat itu kan tidak berjalan sebagaimana mestinya ya kan. Nah banyak yang kadang kan putus di tengah jalan gitu loh kan. Saya banyaklah kawan-kawan dengan cerita seperti itu kan. Nah ya. Jadi memastikan itu sehingga saya rasa kunci paling utama itu ketika sebelum kita memulai partnership apapun itu memang perlu ada pembicaraan dari hati ke hati ibaratnya. Nah, jadi memang ini sama-sama tentulah ya tiap orang itu punya ada misi personalnya, ada misi untuk company-nya. Nah, jadi itu perlu diselaraskan dulu ibaratnya. Nah, ibaratnya kita harus transparan ya, put everything on the table ya kan dari awal beginning gitu kan. Nah, sehingga ketika pun di dalam perjalanan, kalaupun salah satu pihak harus mengakhiri sesuatu itu berjalan dengan baik gitu loh. Nah, bisa mengakhirinya dengan baik, ibaratnya memulai sama-sama dengan baik dan mengakhiri juga dengan kondisi yang baik. Nah, partnership ini kan sangat penting tuh ya sarananya komunikasi gitu loh. Nah, perlu ada transparansi komunikasi antara pihak-pihak yang memang terlibat ya kan. Karena memang saat ini kalau kita bicara kalau tidak kolaborasi, tidak kooperasi itu ya impossible. Mana ya, mungkin setuju. Kita ya impossible ya kan, apalagi dengan kompleksitas masalah ya persoalan yang ada, kita menjalankan sebuah usaha itu bahkan skala usaha kecil aja itu butuh kolaborasi berapa elemen ya kan. Nah, jadi kan apalagi usaha skala besar ya kan, usaha skala kecil yang ultra mikro aja itu kita butuh kolaborasi ya kan berbagai elemen. Nah, apalagi bicara struktur perusahaan lembaga-lembaga yang lebih besar skalanya. Mungkin dan banyak kepentingan di dalamnya ya. Betul ya, nah banyak kepentingan kan. Jadi ibaratnya kita harus punya common mission itu yang misi bersama itu yang jauh lebih besar
melampaui misi-misi pribadi masing-masing. Ya, Nah, karena itu yang akan menjadi perekat utamanya kan nanti ketika ada guncangan kan. Nah, ya, kalau ya, kita tidak drive design purpose-nya ya kan, visinya perusahaan itu melampaui misi pribadi semua. Nah, itu memang rentan pecah ya kan, rentan nanti ada conflict of interest yang berkelanjutan dan itu kan melelahkan nanti ya, ya kan. ya. Nah, Betul, jadi betul, nanti kita betul. miss the goal-nya ya, goal yang realnya yang ingin kita capai. Akhirnya kan bertengkar-bertengkar di dalam aja kan ibaratnya kan. Ya, Nah, dan ya mungkin tuh sedikit ya. gambarannya sih begitu Oke, ya. Mbak Elmi, jadi mahasiswa di Modul Nusantara itu kan diwajibkan membuat sebuah kegiatan ya, Ya. pengabdian masyarakat atau community service project begitu ya, Ya. ya di masyarakat. Nah, mungkin kalau dari pengalaman Mbak Elmi gitu ya, eh, langkah-langkahnya apa sih sebetulnya sih supaya hasilnya bisa lebih optimal begitu ya? Karena begini ya, kalau saya lihat di beberapa era dulu begitu ya, kadang kita itu memaksakan diri. Jadi misalkan saya gitu ya, saya ahli keuangan, saya harus ngasih sesuatu yang berbau keuangan dengan mitra saya gitu. Padahal mitra saya nggak butuh begitu ya. Yang penting saya bisa eh, kewajiban saya terpenuhi, laporan beres gitu. Nah, itu kan nggak benar begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kan harus kita arahkan ya sesuai kebutuhan mitra mungkin, tapi juga ada bersinggungan juga dengan kemampuan kita juga. Nah, kalau dari Mbak Elmi sendiri supaya bisa berjalan dengan baik, langkah-langkahnya apa ketika nanti adik-adik Mas ini akan menciptakan sebuah kegiatan begitu ya. Ya, jadi memang ini memang selalu menjadi diskusi menarik kan gitu kan. Ya. Nah, jadi ibaratnya kita letakkan prioritas di mana. Jadi ini kan seperti dua sisi ya sebenarnya kan. Nah, karena bukan bicara benar atau salah ya kan, tapi memang pendekatannya ini akan sangat terpulang nih kepada pelakunya kan. Nah, kalau saya bicara dalam konteksnya perspektifnya, karena ini kalau kita bicara dari perspektif universitas ya akademisi yang memang ada hal-hal kan memang yang perlu dipenuhi kan. Nah, misalnya kan Pak Wisnu dalam konteksnya kalau dalam entitasnya sebagai ini kan memang ya harus sharing itu kan. Have no choice ya kan. Nah, jadi nah kalau perspektifnya seperti gitu artinya kan Pak Wisnu kan harus mencari market yang relevan, yang butuh itu. Ya kan, kalau bicara kita beda lagi, kalau bicara kita aplikasikan ilmu marketingnya kan. Nah, jadi kan ibaratnya ilmu itu kalau kita perspektifnya dari istilahnya epicentrumnya kita letakkan di titik yang kemampuan yang memberikan yang punya resources ini. Nah, angle pendekatannya memang tetap mau nggak mau kan harus dari kemampuan yang punya sumber daya, ya kan? Nah, Pak Suni mana timnya ini mahasiswa misalnya yang punya grup yang harus melakukan sebuah community project ini. Nah, mereka punya skill apa yang bisa dikolaborasikan sehingga mungkin bisa menghasilkan senyawa-senyawa ilmu lain yang bisa diaplikasikan. Nah, dan tentunya akhirnya harus menentukan kan, oh ya dengan kapasitas yang ada seperti ini kelompok mana yang cocok untuk menerima ini gitu loh. Nah, yang istilahnya bisa mengabsorb ya, menerima ini gitu kan. Nah, yang memang ingin dibagikan, sesuatu yang ingin dibagikan, yang ingin di-sharekan. Nah, tapi ya di sisi lain, nah kalau karena saya, misalnya contoh case-nya saya, karena kalau perusahaan mata hati kan konteksnya kan independen ya kan. Nah, jadi saya memang pendekatannya lebih kepada oh ya kemana memang target tempat yang ingin kita tap in ya kan, yang ingin kita intervensi ke area itu. Nah, apa yang mereka butuhkan. Nah, jadi kalau saya kan pendekatannya lebih pada apa yang mereka butuhkan dan apa resources yang bisa saya bantu bawa. Bukan harus dari mata hati in terms of saya personal atau perusahaan saya gitu kan, tapi resources apa? Karena kami ini kan sifatnya social enterprise. Nah, jadi misi yang ingin kami capai, resources apa yang dibutuhkan untuk mencapai misi itu, nah itu yang kami bawa ke sana. Nah, jadi ini bisa dua sisi gitu loh kan. Jadi Ya, tidak ya. tentang benar dan salahnya kan. Nah, tapi tergantung lagi kan memang pada mana priority mission ya kan, goal yang memang harus dicapai, yang memang ya kita harus walk through it kan. Nah, kita nggak Ya, ya, bisa ya. bypass itu kan. Ya kan, Ya. nah, Pak Wisnu kan nggak bisa bypass misi akademisinya ya kan. Nah, karena memang secara ini akademisi kan punya ada constraint-nya ya, ada keterbatasannya. Nah, jadi itu tentunya memang menjadi pertimbangan kan. Nah, tapi balik lagi tetap
KPI-nya kan memang tetaplah kita ini kan bagaimana ini disesuaikan dengan target yang memang membutuhkan kan. Mungkin lebih kurang seperti itu Pak Ya, ya. Wisnu. Berarti tetap apa ya? Tetap kita menampung kebutuhan mereka, Ya, tapi tetap kita ya, selaraskan dengan mungkin sumber daya kita miliki dan kemungkinan juga ya, mungkin partnership juga mungkin saya kira ya. Jadi betul, mungkin betul. kalau mungkin di sini ternyata yang kumpul itu mahasiswa manajemen keuangan misalkan, padahal Ya, UMKM-nya ya, membutuhkan hal yang lain. Mungkin ya, dimungkinkan juga partnership dengan mungkin betul, yang betul. lain supaya bisa mengakomodir kebutuhan Ya. mereka. Seperti itu kira-kira ya, Mbak Elmi Iya, ya. flexibility itu sangat penting Flexibility kan. sangat Jadi penting betul. iya flexibility dan kemampuan kita kan adaptif untuk melihat kebutuhan need itu kan yang menjadi penting juga kan. Nah, jadi tidak terlalu kaku kan kita Ya ini betul kan. Nah, betul itulah ruang bermainnya ibaratnya. betul. Oke, Mbak Elmi ya. eh, Dalam kegiatan community service ya, itu kan terkadang kita itu berpikir, wah selesai project ya udah selesai lah, yang penting output selesai begitu ya. Bahkan beberapa orang itu banyak yang bilang bahwa yang penting selesailah kegiatan, gugur kewajiban begitu ya. Nah, padahal yang paling penting sebetulnya bukan itu ya. Yang kita inginkan adalah keberlanjutannya. Jadi nggak selesai di situ oke, tapi bagaimana sih supaya mitra kita itu masih bisa sustain ya. Tahun ini, tahun depan masih ada, tahun ketiga makin baik, tahun keempat dan nanti mungkin bisa jadi mitra kita begitu ya. Nah, itu kira-kira apa ya? Mungkin dari pengalaman dari project-project Mbak Elmi itu seperti apa gitu ya, supaya membangun kondisi seperti itu ya. Jadi kalau saya mungkin sharing sedikit perspektif gini. Jadi kalau misalnya problem yang dihadapi itu memang sifatnya kan short term yang memang isinya solusi yang untuk pada apa gini artikulasinya gini. Mungkin tergantung skala problem yang ingin di solve ya kan. Nah, karena kan ada problem-problem yang sifatnya memang kita tidak bicara jangka panjangnya ya kan. Karena ini kan tergantung lagi kepada skala community project yang dilakukan gitu kan. Nah, kalau seandainya kita berbicara yang sifatnya memang ini sesuatu yang jangka panjang, yang saya rasa memang kalau dalam perspektif kampus atau apa mungkin akan sangat sulit untuk mau kita bicara bahwa pada ranah itu kan, karena tidak salah juga misalnya kalau teman-teman fokusnya untuk menyelesaikan program ya karena nature-nya begitu programnya kan kalau di kampus kan. Nah, karena kampus kan mahasiswanya kan akan tamat, harus selesaikan ini kan. Itu kan sudah ada pakem-pakem yang harus diikutin yang kita tidak bisa go beyond terlalu ini ya melampaui ranah itu gitu kan. Nah, tapi memang bagaimana kan memang menjadi kalau dalam konteksnya misalnya perspektifnya kampus ini lebih pada memandangnya gini, ketika mahasiswa-mahasiswanya yang terlibat ini ibaratnya ya kita kan melibatkan hati kita ya sepenuh hati kita lakukan itu ya kan. Satu yang paling utama yang harus menjadi penerima benefit dari program itu sih sebenarnya mahasiswanya sendiri gitu loh ya kan. Ya, Apa ya. yang dia lakukan itu apakah membantu dia ya kan membangkitkan kesadaran dia akan banyak hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar kita ya kan. Kan sebenarnya proses kalau kita bicara banyak program yang misalnya bicara community development project misalnya yang kadang mahasiswa bisa ikut terlibat itu. Nah, itu kan pertanyaan itu kan sangat penting. Nah, sudut itu sangat penting untuk disadari oleh mahasiswanya sendiri gitu kan. Bukan sekedar kita pergi show our face ya kan, memenuhi jumlah atensi kita ya kan, jumlah kehadiran Ya. kita untuk sebuah program gitu kan. Nah, kita sebagai ibaratnya membawa martabat kita kan sebagai manusia, kita go beyond itu gitu loh, level itu kita melampaui level itu gitu loh. Nah, ketika kita datang ya sepenuh hati kita lakukan apa yang kita bisa lakukan gitu kan. Nah, yang bisa kita menimbulkan ibaratnya kesan yang mendalam juga buat masyarakat yang kita berinteraksi gitu loh. Nah, jadi bahasa saya kalau saya suka ya adalah heart to heart conversation kan yang terjadi ketika kita ke lapangan, ke masyarakat ya kan, apalagi misalnya mendesain sesuatu bersama mungkin dengan masyarakat setempat yang mungkin kalau kita ada skill lebih ya syukur ya alhamdulillah kita bisa berbagi ya kan. Nah, jadi apapun yang bisa memang dari kita yang bisa kita sharekan ya kan,
tentunya dengan rasa dalam perasaan ibaratnya equal partnership ya kan. Nah, jadi kita juga tidak datang dengan rasa kesombongan yang merasa kita lebih ya kan dari orang yang kita Ya, kunjungi betul. ya kan. Nah, karena itu Betul, juga betul. menjadi sangat penting kan. Kadang kan yang saya rasakan sering kadang oh ya orang kadang datang dengan membawa keegoan mereka sebenarnya gitu loh kan. Ya, Oh ya, padahal kita saya juga perlu karena belajar lebih gitu ya. Betul ya. ya kan? Nah, ya kan rasa itu sangat penting karena itu kan sesuatu yang menembus ya. Nah, menembus karena kita ini kan manusia, human being ya. Being human itu sangat penting gitu kan. Nah, itu perspektif itu sangat saya rasa sangat penting gitu kan. Nah, karena ketika itu ada terjadi ya kan transformasi kesadaran juga di mahasiswanya. Nah, itu akan jadi berdampak juga saya yakin gitu loh ketika mahasiswanya ini nanti suatu hari nanti misalnya dia membangun usaha sendiri ya kan atau bekerja sebagai profesional. Nah, spirit itu juga kan akan terus mengikuti dia gitu loh. Nah, jadi itu growing pada dimensi itu saya rasa menjadi sangat penting ketika kita bicara learning ya through community service project gitu loh. Nah, karena kan kita membawa hati kita juga untuk melayani kan. Nah, hati melayani ini ketika betul-betul hidup kan sebenarnya bukan tentang kita pergi community service saja. Setiap hari kan kita harus hidupkan rasa itu sebenarnya. Iya, jadi Ya, ya. pandangan saya sih begitu Pak Ya, ya, Wisnu. setuju, setuju, setuju. Iya Jadi kan? memang saya juga setuju seperti itu ya. Jadi memang di sini kita ketika kita terjun untuk community service kita udah nggak lagi bicara tentang absensinya mana, tapi memang kita harus dari hati ya apa yang kita Iya, bisa kontribusikan untuk mereka. Dan di situ saya kira juga ada proses pembelajaran timbal balik gitu ya. Saya kira betul, nggak bisa betul, juga kita terus eh, kita memberikan sesuatu terus, tapi kita juga bisa belajar dari mereka ya. Karena betul, apapun ya mitra kita, mereka juga punya kelebihan di luar apa yang kita miliki. Saya kira juga seperti itu ya. betul. Tapi Ini yang kan kalau penting, ketika yang itu penting kan ya, mereka kan ketika mereka misalnya yang di masyarakat sendiri ketika ini memang kan kita harus banyak mendengar sih. Saya rasa juga satu penting itu kita banyak mendengar. Ketika pun misalnya nih beyond dari ketika proyek ini selesai, mungkin ada hal-hal apa kan yang bisa dikolaborasikan lebih lanjut kan kalau misalnya ya, dalam ya, in ya, terms ya. of ya kan. Nah, jadi ini kalau kita bicara kalau menjawab sedikit tambahan yang Pak Wisnu tadi tanya tentang sustainability. Nah, jadi kalau saya selalu pendekatannya seperti itu. Nah, ketika itu selesai, apakah memang ada hal yang lagi yang dibutuhkan yang mungkin bisa nanti dikolaborasikan lebih lanjut? Ya kan mungkin Ya, kita kadang tidak punya instan jawaban langsung atau hal-hal instan yang bisa kita lakukan, tapi who knows ya kan? Nanti ada kedepannya apa-apa yang bisa dilakukan bersama. Jadi mungkin seperti itu Pak Wisnu oke, tambahannya. ya, oke. Terima kasih, Mbak Elmi. Ya. Saya mau Yo. mau diceritakanlah satu kegiatan Mbak Elmi yang mungkin paling berkesan ya, mungkin apa begitu ya. Sampai saat ini mungkin masih terngiang-ngiang begitu ya. Saya itu terus paling Atau berkesan tuh atau semua berkesan gitu. paling berkesan itu gini, mungkin karena itu waktu saya masih kecil ya, itu boleh dibilang waktu SD itu sekitar tahun 88 lah ya kan. Nah, saya kebetulan saya di kampung tuh masih saya di kampung saya. Ya, waktu masih SD gitu kan. Nah, jadi memang lagi proses itu bangun wihara ya, rumah ibadah. Nah, saya ingat tuh masih tidak ada apa-apa ya kan. Nah, jadi kita tuh terlibat ikut memukul batu ya kan. Nah, mengikutilah proses itu terjadi gitu loh kan. Proses itu sampai gedung itu terbangun dan kita tuh melakukan banyak kegiatan bersama. Saya ingat tuh saya nanam kangkung ya. Nah, kita punya bedeng masing-masing karena di kampung lahannya kan masih agak luas tuh. Nah, jadi kayak Ya, ketika itu proses selesai, nah ada beberapa kegiatan-kegiatan kemasyarakatan kan yang memang kita lakukan bersama. Nah, jadi di proses kegiatan itu tuh di situ saya menyadari sebenarnya banyak hal ketika udah usia kita semakin dewasa. Oh iya ya, kenapa menjadi penting memang anak-anak dari kecil itu dilibatkan dalam kegiatan ya volunteering ya ibaratnya kita belajar jadi suka relawan ya kan kita terlibat dalam banyak hal. Nah, karena ada pengalaman kan yang menjadi memori yang akan hidup terus di dalam diri kita ya ya, kan. ya. Nah, jadi itu kan akan terbawa pada dimensi-dimensi kita melakukan banyak hal ya kan ketika kita semakin besar apalagi kita memaintain itu secara berkelanjutan ya kan. Nah, dan itu saya rasa menjadi sangat trigger point yang sangat penting sih bagi fase hidup saya ya. Nah, karena itu kadang mendorong saya untuk terlibat
terlibat jauh supaya Iya, jauh iya. ya kan. Nah, dalam skala yang lebih besar gitu Iya. kan. Nah, jadi seperti itu sih. Ya, berarti memang pengalaman masa kecil itu akan berdampak kepada ketika kita dewasa ya. Itu Ya. ya seperti itu salah satu penelitian saya juga Mbak Elmi ya, tapi bukan di community Oh. gitu ya. Jadi saya pernah Oke. meneliti tentang pengalaman masa kecil seorang anak ya, itu ketika dari kecil itu udah dididik atau di apa ya, dikasih informasi oleh orang tuanya tentang tabungan, diajak ke ATM, diajak ke bank, menyimpan uang. Ternyata masa dewasanya itu juga dia rajin melakukannya begitu ya, dibandingkan dengan yang tidak ya, seperti Iya. itu ya. Rekamannya lebih lebih kuat Ya, harusnya kalau ternyata sejak rekaman itu anak-anak penting ya. begitu ya, Ya, itu ya. sejak anak lebih Oke, ini penting. terakhir Ya. Mbak Elmi ya. Ini terakhir Ya. tentang pesan dan kesan gitu ya. Jadi mungkin Mbak Elmi punya pesan-pesan untuk adik-adik mahasiswa di Modul Nusantara ya. Mungkin Mhm. bisa disampaikan supaya nanti ketika melakukan kegiatan society service itu bisa bagus begitu hasilnya gitu ya, dan juga tentang kolaborasi gitu ya. Karena ketika Mhm. kegiatan society service terjadi kan nggak mungkin sendiri ya. Mungkin kita bisa lebih lebih besar impact-nya kalau kita bisa menjalin kerjasama dengan teman-teman dia begitu ya, atau komunitas, atau mungkin eh, sesuatu yang lebih besar begitu ya. Mungkin itu Ya. Mbak Elmi, silakan ya. Jadi mungkin sedikit pesan karena ini memang juga yang akan kami kampanyekan terus di Lihat Mata Hati, ya kan. Nah, kondisi sekarang kan kalau kita bicara, saya terus terang saya berterima kasih dengan adanya wabah COVID ini juga sebenarnya. Jadi membuat saya juga melihat layer-layer yang lebih dalam ya. Nah, konteks permasalahan kita di lingkungan sekitar kita gitu ya, permasalahan sosial yang ada gitu. Nah, jadi memang kita di Mata Hati sendiri kan kami memang sudah membedah cukup lama sebenarnya. Kenapa? Akhirnya betul-betul kami mantapkan hati kan untuk terlibatlah dalam bagaimana kita bisa mendukung misi dari 17 Sustainable Development Goals itu gitu kan. Nah, jadi kepada mahasiswa memang saya pribadi saya sangat encourage ya mahasiswa untuk melihat pada konteks yang lebih besar lagi ya kan. Nah, kita jangan lagi melihat permasalahan itu dari permukaan aja. Nah, tapi bagaimana mencoba ikut mengambil andil ya untuk membangun solusi-solusi untuk permasalahan sosial yang ada di sekitar kita, tapi menyentuh pada hal-hal yang fundamental ya kan, dalam artian apa? Akar masalahnya di mana itu gitu loh. Itu yang perlu dicari, perlu digali lebih dalam lagi gitu. Nah, jadi jangan sekedar lagi membuat program yang hanya menyentuh permasalahan itu di permukaan gitu. Mungkin lebih kurang sih seperti itu Pak Wisnu. Ya Oke kan? ya. Nah, contoh kan kalau kita bicara kan misalnya lah climate change atau apa, Ya. itu seperti memang sesuatu yang jauh masih belum di depan mata kita, tapi banyak hal kan yang sedang terjadi memang luar biasa yang kita sebenarnya tidak bisa lagi tutup mata terhadap itu. Nah, karena inilah kompleksitas masalah itu membuat memang secara positioning Mata Hati kenapa ya ini kita harus bawa pada global collaboration, memang bukan lagi hanya sekedar bicara Batam, bukan hanya sekedar bicara skala nasional ya kan. Nah, tapi ini kita udah berbicara pada perspektifnya yang sudah multidimensi ya kan, udah menembus border lah ya kan, sudah borderless semuanya sebenarnya ya kan. Nah, ketika itu bencana datang kan udah tidak lagi mengenal wilayah negara mana Iya, kan. betul Nah, jadi betul. level itu yang saya rasa kekinian ini bukan lagi tentang sesuatu yang hype atau tren lagi, tapi ini udah sebuah kemutrakan tuh, kita udah mulai berpikir ke arah sana. Bagaimana bisa berkontribusi untuk solusi itu sih. Nah, mungkin seperti itu Pak Wisnu. Oke, luar biasa Iya, ya. Ya, makasih banyak Mbak Ilmi atas inspirasinya ya. Saya kira menarik ya. Jadi sama-sama. memang sangat dibutuhkan ya. Jadi kegiatan-kegiatan society service ya yang nanti bisa berdampak begitu ya. Dan ketika Iya, kita mau membuat sebuah kegiatan ya, jangan hanya di permukaan ya. iya. Tapi cari kalau 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 di perkuliahan itu kan ada masalah dan juga ada akar masalah ya. Nah, mungkin yang Betul, dimaksud tadi adalah kita harus cari akar masalah itu seperti apa betul, ya. betul. Supaya apa? Supaya eh, apa yang Anda atau adik-adik mahasiswa nanti lakukan itu bisa lebih berdampak dan lebih berhasil begitu ya. Amin. Itu ya. Luar biasa inspirasi kita di perguruan
hari ini begitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di sesi yang lain begitu ya. Ya, Terima nanti kasih saya Pak tunggulah Wisnu. kegiatan di Saya Beduk ya. Mungkin bisa kita lanjutkan kolaborasinya begitu ya, Mbak Elmi ya. Siap Pak Wisnu. Nanti Ya, kita pukul gong memang ya. Januari semua. Kapan ini apa launchingnya kapan? Jadi kita memang secara ini kita nanti mulai online dulu ya kan, Ya. karena ada beberapa hal kan yang memang secara fisik kan masih agak keterbatasan. Jadi kita banyak hal akan mulai lewat digital dulu, Oke, lewat siap, online siap, dulu. siap. Oke, oke, Nanti tetap bisa lah oke, disinergikan. siap ya. Ya, terima Karena kasih kami banyak. ya kami pun sudah mulai bisa ya kalau online seperti apa dan offline Ya, seperti apa. Sebenarnya kita semakin terbiasa lama-lama begitu ya. ya betul, Oke. betul, Baik, terima betul. kasih Mbak Elmi atas inspirasinya yang luar biasa. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam, sama-sama Pak Wisnu.